pada 2024 Taliban akan, oh iya, yang ketiga Taliban datang ini untuk mengambil alih, saudara. Ya, yang ketiga ini Taliban sudah datang 2 kali. Ya, yang ketiga ini buat ngambil alih, saudara. 2024 ini Taliban nanti ambil alih, saudara ya. Anda jangan main-main, saudara ya. Siapkan paspor semua ya, saudara-saudara, siapkan paspor. Begitu kapal Cina, kapal Amerika merapat, jadi Anda bisa masuk karena Anda punya paspor. Kalau Anda nggak punya paspor, ditolak, saudara. Ombak, ya ombak ini, Crazy Frog, ombak luar biasa, Indiana. Wah, God bless you ya. Saudara, saweran-saweran ini dua bulan ini sawerannya begitu banyak, saudara ya. Itu bertepatan ya. Saya memang lagi berdoa untuk bikin studio yang di bawah ya. Jadi kita memang pergunakan saweran 2 bulan ini untuk bikin studio, saudara ya. Tuhan akan cukupkan dalam nama Tuhan Yesus, luar biasa, saudara ya. Terima kasih ya. Oh, Tuhan jawab melalui kalian semua yang nyawer-nyawer ini ya. Kita lagi bikin studio karena selama ini kan kita kalau rekaman segala macam repot sekali ya, saudara, kita ribet banget pokoknya. Nah, ini dengan saya rencananya ini kita lagi mulai mau garap ya. Saya kerjakan sendiri, saudara ya. Saya bikin teras di belakang, terus dalamnya ruangan tamu saya, ruangan makan itu pindah ke belakang semua, ke teras semua, saudara ya. Supaya dalam itu nanti lapang dan bisa untuk ibadah, saudara ya. Bisa untuk kumpul sama-sama, saudara ya. Oke, langsung nih Pak Wang, silakan Pak Wang. Ya, baik. Terima kasih Pastor. Saya cuma mau bertanya ke Pak Santiamer. Ini masalah baju adat, baju Nusantara. Itu terlihat jelas itu para tamu teristimewa, para petinggi-petinggi negeri kita memakai baju adat, tapi sayang ya, tidak sesuai dengan baju adat yang semestinya. Kan udah bagus-bagus itu, ada yang sanggul, ada yang pakai mahkota, dipasang jilbab, itu kan aneh itu jadinya. Kalau udah tidak sesuai dengan baju adat, aturan baju adat semestinya. Saya mau tanya ke Pak Santiamer, itu ada nggak aturan dan peraturan yang mengikat itu? Bisa nggak itu di proses itu? Jadi baju adat yang tidak sesuai dengan yang semestinya. Yang paling jelas itu ada yang mengaku pakai baju adat dari Bali. Mana bisa baju adat di Bali kok ada pakai jilbab itu bukan baju adat Bali lagi, itu kan namanya itu Pak Santiamer. Mohon jawaban, terima kasih. Itu gini Pak ya, sebenarnya kalau ketika orang bicara adat suku tertentu ya, bagaimana adatnya itu gitu, murni, jadi jangan dicampur-campur, kecuali memang itu adatnya itu sudah akulturasi ya. Contoh seperti orang Batak ini Batak nih, jadi namanya topi Batak, tidak bisa Pak dicampur-campur begitu, tidak bisa. Sekarang misalnya seperti yang Bapak bilang tadi, itu budaya dari mana pakai itu? Kan itu budaya dari luar itu. Kalau dikatakan, oh sudah ada sejak 1400 tahun yang lalu. Iya, di mana? Di mana itu terjadi? Ya. Jadi ini yang saya katakan itu Pak Kuang ya, kita sedih. Ya. Itu penggerusan budaya nasional dilakukan secara perlahan-lahan, tetapi pasti. Ini yang saya marah itu, atau bukan marah lah, bingung lah ya. Ini kenapa pemerintah ini ya, sosial budaya digerus oleh pengaruh dari luar itu diam saja gitu. Kalau misalnya dari barat langsung ribut. Tapi kalau dari negeri tertentu, misalnya dari Timur Tengah, diam 1000 bahasa. Jadi munafik, tidak fair gitu. Itu Pak Kuan. Jadi makanya saya katakan negara ini, Indonesia ini negara bukan-bukan, negara anomali. Ya, saya bingung ini sekarang, bingung. Sedang mengidap atau sedang minum racun apa sekarang ini para petinggi negara ini? Sedang mengidap penyakit apa mereka ini sekarang? Saya bingung. Tolong saya dikasih jawaban. Cuma saya khawatir kalau ini terus berlangsung begini, jangan salahkan
kalau ada sekelompok masyarakat atau masyarakat hukum adat yang minta merdeka. Kecewa dong. Saya misalnya dengan Pak Kwang, kita ada perjanjian, oke, kita gabung Pak dalam satu perusahaan dengan perjanjian saya dapat sekian, kalau begini. Tetapi pelaksanaannya saya tidak mendapat apa yang kita perjanjikan, ya lebih baik bubarkan. Daripada saya musuhan sama Bapak terus dan saya tertekan, bubar aja, selesai kan. Itu jalan yang paling bagus. Tetapi saya berharap TNI turun tangan ini, ya Bapak-Bapak TNI, karena saya percaya TNI itu adalah dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Ya kalau yang lain-lain saya kurang percaya lah. Tolong Bapak-Bapak di TNI turun tangan ini. Kalau soal bicara undang-undang sudahlah, abaikan aja itu Bapak-Bapak TNI. Kalau berharap kepada penegak hukum yang sekarang ini sudahlah. Ya saya bukan memprovokasi, cuma saya bingung ini. Saya juga ngomong ini sedang dalam keadaan bingung, harus bagaimana. Begitu Pak Kwang. Pak Kwang. Ya, baik Pak Santiaman. Jadi itu hal utama. Yang kedua, ini masalah, saya geli juga mendengar doa yang dibacakan oleh Menteri Agama. Itu sampai ada beredar kan PDF-nya juga. Wah, seakan-akan hebat juga ya. Tapi pada faktanya ini doa ini jauh, sangat-sangat jauh daripada fakta yang ada. Itu aja Pak Santiamer, dilanjut dan saya mungkin sebentar mohon diri, kecapean kecapean saya. Jadi Ya, akan istirahat. jangan lupa doa fajar Pak, istirahat dulu. Iya, Pak. ya. Ya, oke. Iya, baik. Makasih Pastor. Ini ada saweran SPC Odongmi. Wah, luar biasa SPC Odongmi. God bless you ya. Lalu rajin nyawa nih SPC Odongmi. John Go, wah ini dia. God bless you ya Pak John Go ya. Luar biasa. Di sawerannya hari ini luar biasa saudara ya. Selalu luar biasa. Dan kita bisa bikin studio. Nanti kita ada undang ya beberapa. Kita ada beberapa ini ya orang-orang bule ini saudara yang sudah kita baptis saudara ya. Kalau ditanya buahnya apa, selama di Indonesia saya baptis orang Indonesia. Ya saudara, kita ada banyak sekali ya komunitas. Kita bikin satu komunitas besar di Indonesia saudara ya. Dan bahkan saya juga, murtad ini kita rawat di rumah ya. Dari kita kasih makan, kasih kerjaan, segala macam ya. Ya dari yang mampu. Duitnya dari mana? Dari murtadin yang mampu. Saudara. Karena saya kan nggak pernah minta woro-woro minta Anda sumbangan kan. Maka murtadin yang kaya raya ini kemudian ngasih kita kumpulan di rumah saya, ada yang kurang nggak bisa kerja, nggak punya ini, dipekerjakan, diperbantukan, dikasih uang segala macam ya saudara, saya tolong menolong. Itu sampai hari ini masih kita lakukan ya. Kemudian saya punya yayasan sendiri Imamat Rajani, kemudian sekarang kita ada Damar Kasih, Embun Pagi segala macam ya. Ada hasilnya saudara ya selama di Indonesia, selama di Eropa saya membaptis banyak sekali imigran saudara ya, walaupun karena waktu itu saya belum punya organisasi gereja, maka saya titipkan ini ke gereja-gereja lain, saudara ya, supaya dirawat. Karena waktu itu kan kita nggak tahu, bisa dipindah-pindah kapan saja, saudara ya. Ada berapa ya? Sekitar 400-an kali sudah kita baptis, saudara, yang di Eropa ini, saudara ya. Sekitar 400-an. Tapi kita sudah serahkan ke gereja masing-masing. Ada yang di Erfurt, ada yang di Bremen, ada yang di Erfurt, Bremen, sebentar ya, kita baptis di Berlin, saudara ya. Paling banyak itu waktu saya di Sul ya, waktu saya di Sul itu wah itu panen bener, itu paling banyak itu ya. Selanjutnya 1-2 waktu itu malah ada itu ya keluarga temannya Lisoi malah ikut membaptis itu, ikut membaptis waktu di Erfurt itu. Ini Kalis ada di sini nggak, Kalis? Mana nih Kalis ada di sini nggak, Kalis? Ada di sini nggak Lisoi? Lis mana Lis? Ada itu, ada Pak. Oh nih belum jadi nih ya Kalis nih. Kalis. Ya Pak Paul. Ingat nggak yang ada tentara yang angkatan udara yang kuliah di Jerman teman itu? Teman ya, kita. Temannya Kalis itu ikut baptis tuh waktu di Erfurt kita baptis orang Irak itu ya. Iya. Saya ikut lihat, baptis tuh, naik sepeda ke tempat pembaptisan di kolam, kita sama-sama naik sepeda ya ke danau ya.
Dia ikut baptis Tahu. sama saya. Jadi saya nggak ngapusi saudara. Saya benar-benar ada saksinya semua waktu saya baptis itu. Ya 2 orang kita baptis ya, 3 orang malah ya waktu itu kita baptis. Coba. Terus saudara ada yang kurang, baptis orang bule asli Eropa. Ya, akhirnya kesampaian ya 9 orang kita baptis. Kemarin Pak HW kita ajak ya ke Berlin ya untuk follow up, untuk memuridkan orang-orang ini ya saudara yang kita baptis itu ya. Dimuridkan karena ada yang butuh inner healing, mereka ada yang membutuhkan ini apa namanya pemulihan dari Tuhan ya. Terus kita ya terus begitu saudara. Dan itu adalah baptisan orang bule pertama saya, orang Jerman pertama yang saya baptis. Satu keluarga besar ini ya. Pertama si wanita ini, lalu sama anaknya, lalu suaminya ikut dibaptis, lalu adiknya suaminya, lalu anak tiri dari suaminya, yang kita belum itu ini ya anak bukan anak tiri, tapi anaknya suaminya, tapi ini kan suami sambung ya saudara ya. Lalu sepupunya kita baptis saudara ya. 9 orang kita baptis saudara ya. Luar biasa. Pak Hawi saya ajak saudara ya, tapi kemarin untuk memuridkan, kemarin harusnya ada 2 orang lagi dibaptis, tapi itu cara penginjilannya tergesa-gesa, ya, terlalu memaksa. Waktu saya begitu, nah, Pak Hawi sudah batin, ini nggak bisa Pak, belum Pak, kelihatan Pak, iya Pak, cuma saya mau coba dulu, saya coba tak tanyain dulu. Oh iya, ternyata enggak ya, belum saudara, karena cara masuknya salah, nge-push. Kalau penginjilan itu enggak boleh dipaksa saudara ya. Penginjilan itu ya tidak pernah berhasil dengan paksaan. Anda mau memberitakan Injil, bersaksi tentang cinta kasih Tuhan. Dia akan terima dengan sukarela, saudara. Biar dia yang menyambut, kita tanyain. Dulu Ahmad Fauzi juga sama ya. Dibaptis, kalau saya ngajak, nggak pernah mau. Begitu saya baptis, mau saudara. Ya, luar biasa ya saudara ya. Sampai sekarang Ahmad Fauzi masih dalam komunitas kita. Yang kita baptis semua masih ada dalam komunitas kita semua ya. Dulu ada yang istrinya anggota dewan, saudara ya. Sampai sekarang masih ada di Embun Pagi, ya. Saya rasakan namanya ya, saudara ya. Masih ada. Pak Hawe tahu itu. Yang Pak Hawe suka, Pak itu siapa tuh Pak? Itu yang Pak Hawe pernah nanya itu istrinya anggota dewan, saudara ya. Istrinya anggota dewan. Kita baptis, saudara. Kita nggak main-main, saudara ya. Kita emang nggak ada kacang-kacang kalau misalnya ini ya. Wah ini samperannya makin ngeri saudara ya, luar biasa nih. Wah ini siapa nih? Linoa Blessing. Wah God bless you ya. Oh, geprek Chongli. Geprek Chongli. Geprek Chongli ke Cawer juga waspada 2024 Taliban akan. Oh iya. Yang ketiga Taliban datang ini untuk mengambil alih saudara. Ya. Yang ketiga ini Taliban sudah datang 2 kali. Ya, yang ketiga ini buat ngambil alih, saudara. 2024 ini Taliban nanti ambil alih, saudara ya. Anda jangan main-main, saudara ya. Siapkan paspor semua ya, saudara-saudara siapkan paspor. Begitu kapal Cina, kapal Amerika merapat, jadi Anda bisa masuk karena Anda punya paspor. Kalau Anda nggak punya paspor, ditolak, saudara. Ya, ingat waktu evakuasi Vietnam itu, ya orang-orang Vietnam kan juga ikut dievakuasi. Syaratnya harus punya paspor. Ya. Jadi Anda siapkan semua paspor, jangan sampai Anda punya paspor. Anda lihat, jangan sampai kadaluarsa 6 bulan. Jadi kalau sekarang yang sisa setahun hari ini kan sisa setahun, ya. Nah nanti 3 bulan lagi, ya mulai bulan November Anda perpanjang saudara supaya lebih dari 6 bulan paspornya itu. Ya, hati-hati saudara ya. Serem ya saudara ya. 2024 saya tidak lagi bicara Indonesia. Saya fokus dengan penginjilan internasional, saudara ya. Suara kenabian bagi seluruh dunia, saudara ya. Wah, ini Karangasem. Wah, Karangasem. Karangasem ini Bali kan? Nabi 26 Kecang Kacung channel Sofia Tuhan bon. Karangasem ini bikin panas aja nih. Sawerannya hari ini ngeri-ngeri, tiap hari ngeri sawerannya, tapi luar biasa saudara ya, luar biasa. Doakan saudara ya, kita semua, Anda ikut menuai, Anda yang ada di channel ini, Anda yang ikut nyawer malam ini, Anda ikut menuai Eropa saudara bersama saya, ya. Semua saweran Anda pikir saya hidup mewah foya-foya saudara, tanya Pak Hawe, tanya sama Pak, sampai itu
pemain saksofon kita, saudara. Anda lihat apakah saya hidup foya-foya, saudara? Enggak, saudara. Kita hidup dengan apa adanya, kita hidup dengan sebisanya kita hidup dengan sederhana, karena kita butuh untuk penginjilan ya, dana-dana penginjilan itu luar biasa besar, saudara. Kita enggak main-main, saudara ya. Makanya saya menolak hamba-hamba Tuhan yang bergaya hidup mewah, saudara ya. Saya menolak. Karena ya, itu menghambat penginjilan, pekabaran Injil. Supaya Anda lihat ya, saya sediakan ruangan aja itu untuk supaya orang-orang kapanpun bisa datang pemuritan di rumah saya, saudara. Itu sudah kita pikirkan, saudara ya. Saya sediakan ruangan, kapanpun orang datang bisa pemuritan di rumah saya. Ya, saya lagi target tetangga saya sebelah rumah, saudara ya, namanya William. Saya lagi doakan supaya dia bisa terima Yesus, saudara ya. Dia baru divorce sama istrinya ya, baru cerai sama istrinya. Kasusnya di Belanda ini tinggi ya, perceraian. Karena mereka menikah dalam kondisi nggak siap. Ya, makanya 2024 saya tidak lagi bicara Indonesia, saya bicara internasional. Tuhan suruh saya ke Israel ini bukan tanpa maksud, saudara ya. Tuhan bisa tiba-tiba saya di stay di Israel ya. Saya stay di Israel itu bukan tanpa maksud. Ini saya lagi doa, kita punya pilgrim project ini ya. Waduh, kita banyak sekali mau lakukan, makanya aduh Tuhan, ini hamba-hamba Tuhan bergaya hidup mewah ini, apa dia enggak takut ya? Sementara kita ada pekerjaan besar yang menanti, saudara ya. Luar biasa ya, saudara ya. Ini Kalis ada mau ikut ini.